Halo, selamat pagi. Halo, Hai Dila. Hai. Sama Rifki juga. Halo. Sebentar ya. Nah, kakak ulang lagi bentar ya. Oke, kita mulai ya. Hai Rifki, selamat pagi. Berarti siapa nih yang belum join? Selamat pagi. BO-nya belum masuk, bentar-bentar. Lalu, kalau masih belum punya ininya, daftar siswanya. Nah, udah, langsung aja mulai deh. Selamat pagi Irsyad, Ubay, Rifki, sama Andika. Apa kabarnya? Udah bisa nih. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, kabar baik. Baik, Pak.
Baik, baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke, sip. Kita akan mulai saja. Jadi hari ini adalah hari kelas Python Pro tahun kedua, di mana kalian akan belajar melanjutkan dari pekan yang lalu. Nah, untuk yang hari ini, tutornya akan sama Kak Daud. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Ya. Nah, untuk kelas hari ini, kita akan masuk ke dalam akuisisi dan pemrosesan data. Ada yang masih ingat nggak terakhir kali kalian belajar apa? Coba, ada yang masih ingat belajar apa minggu lalu? Nah, jadi yang namanya minggu lalu itu kita belajar tentang, nah kalian belajar tentang situs web dinamis ya. Hari ini kita akan belajar akuisisi dan pemrosesan data. Nah, akuisisi dan pemrosesan data kira-kira akan belajar tentang apa? Ada yang punya ide nggak? Coba, ada yang punya ide kira-kira akan belajar tentang apa? Nah, jadi kalian namanya akuisisi itu proses mendapatkan. Misal kalian lagi ngumpulin apa ya? Lagi looting gitu ya, atau lagi farming di Mobile Legends. Nah, itu adalah akuisisi, akuisisi buff atau pokoknya apapun yang kalian ingin dapatkan gitu ya melalui suatu usaha. Nah, kalau pemrosesan data berarti dia lebih ke belajar gimana caranya setelah kalian kumpulin nanti datanya diolah seperti apa. Jadi balik lagi kayak data science kemarin ya yang udah pernah kalian pelajari. Oke? Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke dalam yang namanya sebuah formulir. Jadi formulir itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan data melalui internet. Ya, kemarin kan kita udah tahu nih gimana caranya memindahkan dari halaman satu ke halaman lainnya melalui website dan ada yang namanya URL atau eh ini ya, kita ngelakuin yang namanya directing. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke dalam yang namanya sebuah pelajaran baru di mana kalian akan belajar tentang yang namanya get dan juga post. Nah, jadi sebenarnya di dalam internet itu sederhana sekali. Kalian nanti misal buka sebuah website, nanti dari website itu kalian mengajukan sebuah request. Nih, kayak gini ya. Nah, nanti request itu ada header. Jadi, kalau kita cuma ngajuin request tanpa ada yang kita minta kan jadi bingung. Makanya disimpan dalam header. Misal, kalian buka website Algonova untuk buka login akun kalian. Nah, itu headernya ada di dalam requestnya. Jadi nanti sekaligus untuk dibukakan akunnya kalian melalui responnya. Jadi ada header sama ada body-nya. Ya, selalu seperti itu ya. Nah, jadi contohnya kayak gini nih, kalau misalnya kalian mau dapetin informasi, sebenarnya dia pakai get dan dia URL-nya seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya mau login ke Algonova, berarti ya get site login HTTP 1. Gitu, nanti hostnya di ALG Academy. Oke. Nah, misal kalian pengen dapetin sebuah datanya itu gimana? Nanti biasanya ada tanda tanya nih. Tanda tanya ini menandakan parameter. Jadi itu di bagian mana yang nanti kalian lagi buka. Gitu. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai metode get atau mendapatkan informasi. Oke. Nah, tapi kalau metode post itu kalian lebih spesifik untuk mendapatkan informasi sesuai dengan yang kalian kirimkan datanya gitu. Jadi unik kayak login, nah itu post. Ya, karena kalian ngirimin juga datanya. Kalau get cuma dapetin doang, ya. Nah, formulir HTML. Jadi nanti kalian akan belajar gimana caranya menggunakan formulir di dalam HTML. Jadi formulir itu menurut kalian dia pakai get atau post? Boleh di chat di Zoom. Mbak Hening, tidak ada
kegiatan di chat Zoom apa get atau post kalau formulir HTML? Ada yang punya ide? Post, oke, yes, betul sekali. Ya, jadi kita menggunakan yang namanya post untuk di dalam website gitu, karena kan kita mengirimkan data juga kan. Nah, jadi ada input text, ada tombol, ada switches, ada kotak, ada daftar tarik turun atau drop down. Ya, nah, jadi nanti ketika kalian pengen garis tunggal, berarti kalian tinggal input type text. Nanti kalau mau multi baris pakai text area ya, text area. Terus kalau switches, switches itu kayak radio button. Jadi kalian cuma bisa milih satu dari opsinya. Dan nanti kalian tinggal bikin aja input type radio. Ya, nanti nilainya apa gitu. Kemudian kalau misalnya mau checkbox, ini bisa pilih beberapa dari opsi yang ada, lebih dari satu. Kemudian kalau drop down, itu pakai namanya select nameless. Nah, nanti tinggal dikasih option value-nya apa aja. Ya. Nah, kalau misalnya mau input button, itu kalian tinggal input type submit. Nah, nanti dia akan jadi sebuah submit button. Nah, nanti for metode betul post ya karena kita ngirimin data gitu. Oke. Nah, nanti kita belajar untuk mendapatkan informasi menggunakan Flask juga untuk melihat bagaimana caranya formulir itu digunakan di dalam Flask ya. Ya, nanti kita praktekin aja langsung ya. Dan juga gabungin dengan query SQL. Oke, gitu aja untuk materinya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, boleh dibuka VS Code-nya. Kita login ke akun masing-masing ya. Ini ini Kartika Ayu emang nggak pernah masuk ya. Oke, semuanya boleh login ke VS Code masing-masing. Kita buka yang nomor berapa tadi berarti 28 ya. Buka nomor 28, silakan. Ke nomor satu formulir HTML dulu ya. Nah, coba dibuka dulu silakan semuanya.
Oke, sudah dibuka ya semuanya ya. Nah, biasanya kalian share screen nggak ngerjainnya? Atau kasih atau Kak Fikrul aja yang share screen? Udah, Kak aja yang share screen ya berarti. Oke, oke, kita bahas ya nomor satu. Jadi kita hari ini akan coba membuat formulir HTML ya. Kalau kalian lihat di sini, nanti kalian buat dulu. Pertama kan kita cek dulu ya untuk yang punya kita itu seperti apa. Nih, nah kita kan seperti ini ya. Padahal kita perlu input beberapa input ya. Nah, jadi gimana caranya? Kalian tinggal buat dulu setelah pertama isi kuesioner itu udah benar. Nama Anda udah benar. Nah, ini nih di bawah nama Anda kalian tambahin. Di bawah nama Anda kita tambahin input. Ya, kita tambahin input. Kita pakai yang namanya type text. Max lengthnya 25, size-nya 25 juga. Nanti kalau kita play dia akan muncul. Ya, ini slash p-nya dihapus aja ya. Jadi dia dalam satu paragraf yang sama tuh. Kah? Nah, nama belakang Anda ini juga sama ya. Bisa kalian copy aja dari sebelumnya. Nah, kalau usia, usia itu kan dia type-nya number. Berarti kita bikin juga sama ya. Input, type-nya number. Terus ini kado tinggal panggil aja. Dia ada name, age, sama value-nya juga ya. Nah, jadi nanti dia akan ada drop down tuh. Oh, ini pakai double quotation ya. Jangan single. Nah, ya. Kalau sudah, berikutnya kita kan mau menampilkan kotak centang. Ya, kotak centang berarti kalian bisa pakai input type checkbox. Ya, karena di situ ada 4 opsi, jadi kita buat juga ada 4 opsi di sini ya. Hmm, itu gak ada closing-nya. Ya udah nggak apa-apa. Ini tinggal tambahin bawahnya aja. Nah, jadi nanti akan ada 4 opsi checkbox kan. Itu kan tinggal buat. Kalau di play nanti sudah muncul tuh 4 opsi checkboxnya ya. Dan yang terakhir adalah untuk muat banyak sama button ya. Berarti kita buat ada text area ya, sama ada input button ya. Ini di bawahnya aja taruhnya kasih text area ya. Nah, lalu dia muncul gede. Kemudian terakhir adalah input button di bawah play-nya aja. Nah, jadi nanti dia akan ada tombol set. Kalau checklist, sip, jawabannya benar ya. Ya, seperti ini. Silahkan dibuat dahulu. Kalian cukup buat yang input-inputnya aja ya. Ya, berarti yang dikerjain, yang di baris. Wah, ini nggak bisa di ini nih.
Gak bisa dikasih titik. Pokoknya cari yang input-inputnya aja. Nih, kalian tambah-tambahin yang itunya. Nah, silakan. Ada juga screenshot kirim ke chat Zoom. Kalau misalnya mau lihat dari gambar. Yang udah tolong ketik angka satu ya di chat Zoom. Biar kita bisa lanjutin. Ya, Haidar udah. Yang lain? Ya, biar bisa kita lanjut.
Ya, Andika udah, Irsyad, Rifki, gimana? Udah? Kalau udah kita mau lanjut nih. Irsyad sama Rifki tolong ketik angka satu di chat Zoom ya. Udah belum? Yang udah boleh langsung dikerjain nomor 2-nya dulu silakan. Irsyad, Rifki di chat ya. Diketik di chat Zoom. Oke, saya terkenal device. Oh ya udah, kalau gitu kita lanjut aja ke nomor 2 ya. Oke, nomor 2 kan seperti ini nih. Kita mau bikin login form ya. Jadi caranya gimana? Caranya kalau sudah dibaca ya, kita akan ngebikin login form tampilannya seperti ini. Ya, jadi nanti akan ada loginnya apa dan passwordnya apa. Punya kita masih kosong, tapi udah ada formnya ya. Nah, berarti gimana caranya untuk membuat hal tersebut? Kita ngebikin formnya udah metode post, actionnya program, oke. Berarti ini sederhana sih. Kalian tinggal bikin pertama kan dilihat dari sini itu ada H3. Terus nanti kita bikin paragraf input ya. Ketiganya, empat sorry, sama buttonnya juga. Oke. Ya, nanti kalau kalian play, dia seperti ini nih. Nah, kayak gini ya. Ini biar tidak terlalu lama. Kode pakai yang udah kode buat sebelumnya. Nah, tuh, jadi nanti dia udah benar nih ya. Karena kan ada empat input. Empat input button, karena buttonnya ada dua ya. Gitu. Empat input tag. Karena buttonnya ada dua. Coba dibuat.
Yang udah ketik angka 2 ya, supaya kita lanjut. Oke, Haidar udah. Ini Irsyad masih belum ada info sih. Dikasih tahu di chat tuh Irsyad ya. Andika kalau udah kasih tahu ya. Lima menit lagi aja ya, nanti kita lanjutin.
Ya, masuknya jadi ke sini. Nah, kita mulai ya. Lanjutin ke nomor tiga. Nah, nomor tiga ini gimana? Nomor tiga ini sama ya, kita bikin formulir, tapi ada beberapa tipe yang baru ya. Nanti kalian bisa lihat dari tips-tipsnya yang ada di sini ya. Cuman kalau misalnya kita bahas langsung, jadi nanti kalau punya kalian kan dia masih kosong semua tuh ya. Kita formulirnya aja masih belum ada di body. Ya, berarti kita buat dulu untuk di bodinya. Kita pertama bikin berarti ada form ya. Formnya ya berarti tipenya post. Oke. Lalu tinggal dibikin untuk sisanya ya. Ada H2, kemudian sisa dari macam-macam jenis inputnya ya. Jadi nanti kalau kalian lihat di sini kan kita ngebikin dulu formnya tipenya post. Kemudian kita bikin headingnya 2, lalu nama Anda ya di bold, dan kita bikin inputnya ya. Nah, nanti untuk bagian berikutnya kita ke nama belakang Anda sama, kemudian input lagi. Closingnya itu setelah input, jenis kelaminnya sama, kita pakai yang namanya radio button. Ya, jadi kalian pakai radio, supaya nanti dia cuma bisa milih dua ya. Nah, ini inputnya tuh kadot desain aja. Kayak gini ya, jadi biar tidak bingung. Kemudian nanti ada pilih kota. Pilih kota ini yang drop down, pakai yang namanya select ya, list. Dan kalau date itu tipenya date aja langsung ya. Kalau waktu itu time dan sisanya button. Oke? Jangan lupa di closing pakai form tag lagi ya. Nah, kalau di checklist jawabannya benar ya. Coba silakan dibuat ya. Di bawah body langsung dibikin seperti di gambar ini. Nah, coba dibuat dahulu.
Ya, ya sudah ketik angka 3 di chat Zoom. Ya, Irsyad udah. Yang lain ditunggu ketik angka 3 di chat Zoom supaya kita bisa lanjut. Ubaynya join lagi. Hai Ubay. Kenapa tadi Ubay? Keluar dulu. Nah, Zoomnya kadang. Sholat Kak. Oh, Alhamdulillah.
Ya, yang lain diketik angka 3 juga kalau udah di chat Zoom. Nah, boleh. Nggak usah sebagian ini. Kamu langsung pakai semuanya aja. Nih ya, dari nomor satu nih, padat kirimin. Kamu buka yang akuisisi data. Bentar, kadot kiriminnya pas udah beres aja. 4 menitan lagi aja. Nanti kadot kirimin semuanya. Ya, yuk, yang lain diketik di chat Zoom udah atau belum?
Udah ya. Nih, untuk tadi Ubay yang belum ketinggalan nih yang nomor satu ya. Kak Daud kasih batas-batasan aja di Google Docs-nya ya. Ntar kamu bisa langsung copy aja. 01, 02, 03. Udah ya. Nah, yang bintang, nah, hormon. Nah, nih, boleh dipakai ya. Link yang ada di chat Zoom, silakan. Itu udah dari nomor satu sampai nomor 3. Yang bintang itu jadi PR aja di rumah ya. Kita kerjain yang nomor 2 sekarang. Ya, coba dijawab dulu yang bagian pertamanya, nomor satu sampai 3-nya. Baru kita kerjain yang berikutnya ya. Bisa nggak semuanya? Linknya udah ada di chat Zoom ya, boleh dibuka. Terus sambil kado cek deh. Ini tidak ada suaranya sama sekali nih orang-orang. Kayak Haidar, Andika udah sih. Oh, Irsyad juga udah nih. Yang bintangnya keren. Ubay gimana Ubay? Bisa nggak Ubay? Itu udah di link Google Docs. Bisa kamu pakai Ubay ya. Oke, langsung dipakai Ubay. Oke, semuanya tolong dibuka. Itu kan udah ya. Kalian ngerjain yang di nomor satu. Sekarang ke bagian duanya ya. Coba sambil nunggu si Ubay ya. Ubay kalau udah ketik angka 4 di chat Zoom ya. Coba.
Ya, kita mulai aja. Nah, untuk yang di bagian kedua ini, kalian perlu bikin file baru ya. Jadi, kalian klik kanan di lengkapinya, ada tulisan lengkapi, klik kanan new file, bikin aja nama filenya itu dbscripts underscore db underscore scripts dot py, db underscore scripts dot py ya. Coba dibuat dulu. Nah, jadi ini untuk query database-nya ya. Untuk query database-nya, kalian bisa pakai ini. Karena kan harusnya udah beres, cuman takutnya ada yang belum. Kita pakai yang baru aja. Nah, ini Kak Daud akan kirimkan melalui link di chat Zoom ya. Bentar. Nah, semuanya boleh dipakai, di copy aja langsung dari Google Docs-nya. Karena terlalu panjang nih kodenya. Kalau misalnya kita buat dari awal yang ini juga. Untuk yang di DB Script ya, kalian paste dari link Google Docs yang udah Kak Daud kirim. Ya, oke? Coba. Nah, jadi nanti dia udah ada DB Script. Kan tinggal play aja. Nanti akan muncul database-nya ya. Tuh, Quiz SQLite. Oke, di play dulu jangan lupa ya supaya muncul database-nya. Yuk, diklik dulu link di chat Zoom-nya, lalu di copy. Sudah, kalau sudah nanti jangan lupa di play ya. Nah, untuk yang bagian pertama, kita akan ngebikin yang main.py-nya ya. Main.py-nya itu kalian akan ngebikin beberapa import. Jadi ada pakai Flask ya, kita pakai Flask. Nah, ya. Untuk yang di main.py-nya kalian import dulu ya. Kita akan menggunakan Flask di sini. Jadi nanti kita kan tugasnya itu untuk menampilkan database apa quiz menggunakan database dan nanti dari quiz database itu kita akan menggunakan formulir HTML gitu ya. Nah, terus kalau sudah coba diimport dulu yang ini ya.
kalau sudah, kita masuk ke bagian berikutnya di mana kita akan membuat yang namanya homepage-nya dulu ya. Jadi nanti ketika kita membuat homepage, dia sudah bisa dijalankan ya. Nah, kayak gini ya. Kalau nanti kalian play, dia sudah bisa diklik sama kalian ya. Nah, file directory, kok dia error sih? Tar, tar, tar. Oke, sebentar ya. Kalau coba cek dulu. Ini soalnya error nih. Beda. Oh, udah bisa deh. Nah, kayak gini ya. Oke, coba dibuat dulu. Jadi kalau nanti tampilannya seperti ini, dia udah bisa menampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, coba dibuat dulu. Nanti tampilannya seperti apa? Kalau kalian play, ya, kalian play itu seperti biasa nanti akan ada link, ya, HTTP-nya. Nah, nanti saat kalian kontrol klik, dia nanti akan menampilkan seperti ini. Tuh, kuis satu mulai. Oke, bisa dipilih. Oke, coba dibuat dulu ya. Kalau ada yang punya pertanyaan, tanyain silahkan.
Sip, udah ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum nih, eh Kak Daud coba drop aja di link Google Doc yang sama untuk SQL. Kalian tinggal paste aja di situ ya. Oke? Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, nggak ada ya. Sip, kalau nggak ada boleh pakai aja link Google Docs-nya dan kalian paste di situ ya kodenya. Untuk kelas hari ini berarti kalian udah belajar tentang yang namanya formulir ya. Formulir itu bisa gabungkan dengan Flash dan juga dengan database. Ya nanti bisa langsung apa diproses ya antara ketiga bahasa pemrograman tersebut. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan untuk kelas hari ini kita cukupkan. Nanti ketemu lagi di pertemuan minggu depan untuk bahas project ya bareng Kak Fikro. Oke? Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Dari Irsyad, Rifki, Andika, Haidar, sama Ubay.